Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal strip back curve ya. Strip back curve itu seperti ini. Ini adalah sifat dari oli ya. Jadi strip back curve itu dipakai untuk menjelaskan soal oli. Jadi kita buka dua referensi ini. Nah, yang dari Wikipedia dan Triponet. Yang kebetulan kalau di tempatnya penulis itu adalah urutan pertama. Yang berikutnya macam-macam ya dari wiki lah. Ini mestinya ada versi Indonesianya, tapi ya kita kasaran aja. Jadi yang namanya strip back curve itu adalah konsep dasar di bidang tripologi. Tripologi adalah ilmu teknik memenuhi fenomena gesekan, pelumasan, dan keausan pada permukaan yang berinteraksi dalam gerak relatif. Jadi biasanya ini pada pelumasan kalau yang sering dibahas ya. Kalau di lain-lain juga penting. Hal ini menunjukkan bahwa gesekan pada kontak berpelumas fluida merupakan fungsi non-linear dari beban kontak, viskositas pelumas, dan kecepatan. Jadi hubungan antara gesekan dengan ini, beban, kekentalan, dan kecepatan pergerakan komponen itu tidak linear. Tidak linear digambarkan dalam bentuk ini. Karena kalau linear itu adalah garis lurus yang makin rendah atau makin tinggi. Tapi ini digambarkan tidak linear. Penemuan dan penelitian yang mendasari itu dari sumbernya Richard Strebeck dan Mayo de Hercy yang mempelajari gesekan pada bantaran jurnal untuk aplikasi gerbong kereta api. Nah, sekarang sudah dipahami modelnya sampai tingkat atom. Jadi ini ada angkanya ya. Angkanya pertama besar, rendah. Kita cari dulu yang relevan ya. Perkenalannya itu ini penjelasannya sulit. Wala. Kita lihat dari gambar tadi aja, barangkali ada yang bisa lebih jelas. Nah, ini aja wis. Ini lebih jelas ya. Atau ini. Nah, dari sini saja ya kita jelaskannya. Jadi strip back curve itu adalah dari 3 macam status pelumasan. Jadi ada pelumas ketika permukaan logam yang saling bergesekan ini kecil, sedang, atau lebar. Nah, ini dipengaruhi oleh banyak hal ya. Jadi kalau kita lihat dari grafik yang ini, baru tahu kalau bisa di zoom. Jadi kalau kita lihat dari grafik yang ini ada kecepatan, kekentalan, dan beban. Ini artinya apa? Artinya di sumbu X ini makin cepat makin ke arah kanan, makin kental makin ke arah kanan. Kalau beban sebaliknya, makin dibebani makin ke arah kiri. Jadi ada kecepatan, kekentalan, beban. Kecepatan adalah kecepatan pergerakan antara dua permukaan yang bergesekan. Di sini kecepatan itu adalah ini diam terus ini bergerak. Ini contohnya yang enggak gitu ya. Beban makin besar, maka ya makin sempit karena olinya dipaksa ya.
olinya dipaksa makin rapat kalau bebannya makin besar. Jadi beban besar ada di sebelah kiri. Kemudian kemampuan oli untuk melapisi permukaan logam itu juga dipengaruhi oleh kecepatan. Makin cepat bisa makin besar jarak antara dua permukaan logam, yang satu bergerak yang satu diem ya. Ini bisa makin besar. Kenapa makin besar? Karena ya kecepatan yang tinggi akan membuat bendanya melayang di atas cairannya. Terus kemudian juga makanya kalau yang gerakannya paling cepat ada di kanan. Kemudian yang berikutnya adalah kekentalan. Oli kalau makin kental, dia akan makin mampu melapisi permukaan logam. Jadinya kalau olinya encer ya modelnya kayak gini. Olinya kental kayak gini. Kental dan encernya ini tentu relatif ya, tergantung juga pada suhu, karena kekentalan itu akan berubah dengan suhunya. Jadi suhu makin dingin oli makin kental, suhu makin panas oli makin encer. Jadi kekentalan yang pas itu akan berubah sesuai keadaan cuaca sekitarnya. Juga seperti penulis jelaskan sebelumnya, film strength juga pengaruh. Jadi film strength itu oli dengan film strength yang baik, dengan daya polar yang kuat, dengan ikatan molekul yang kuat, itu akan lebih mampu menahan permukaan logam yang saling bergesekan, jadi bisa memisahkan lebih baik. Cuma kan dalam pemakaiannya yang namanya film strength itu tidak berubah. Film strength itu tetap tergantung dari bahan oli yang dipergunakan. Jadi selama dipakai, yang berubah itu ya kecepatannya, kekentalannya, karena makin panas makin encer, makin kena RPM tinggi makin encer gitu ya. Terus bebannya, itu kan yang paling bervariasi. Nah ini yang menyebabkan seperti ini. Jadi ini ada yang namanya boundary mix hidrodinamik. Hidrodinamik itu adalah ketika nggak ada sama sekali logam yang bergesekan dari gerigi-gerigi ini, betul-betul cairan semua, makanya disebut hidrodinamik. Sementara boundary ini adalah ketika sudah mepet-mepet sampai perbatasan, ada di limit. Jadi ada logam yang bergesekan tapi masih ada juga cairan-cairannya, makanya disebut boundary. Jadi ini merupakan tahap pelumasan yang berbeda. Ketika terjadi boundary ini hambatannya besar. Mengapa hambatannya besar? Karena terjadi gesekan antara logam-logam ini. Jadi ada logam yang bergesekan dengan logam lain. Nah, pada tahap ini efek cairan itu akan kecil. Yang besar adalah efek aditif anti aus untuk tekanan rendah, untuk beban kecil, dan aditif extreme pressure, aditif anti aus yang versi lebih tinggi ketika bebannya berat. Jadi penjelasan untuk strip curve seperti itu ya. Makanya itu pada semua kendaraan, pada semua mesin ada yang namanya kekentalan ideal. Terlalu encer bebannya akan besar, terlalu kental bebannya juga akan besar. Yang pas adalah kekentalannya yang pas. Oleh karena itu kalau kita memilih pelumas, kekentalannya harus pas dengan kondisi cuaca, kondisi pemakaian, kondisi beban. Karena di sini ada faktor speed, faktor faktor speed, faktor kekentalan, dan faktor beban. Jadi cara pemakaian beda ya, kekentalan yang dibutuhkan beda. Sering ngebut beda dengan kalau jalannya kalem-kalem. Kondisi cuacanya dingin itu ya jelas beda dari cuacanya panas. Motornya mesin aluminium tentu beda daripada mesin silinder besi ya. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi ini. Jadi untuk tahu kekentalan yang pas ini ya kita terpaksa harus cari, karena variabelnya tidak hanya satu saja tapi banyak. Oleh karena itu kita juga nggak bisa sembarangan percaya dengan rekomendasi pabrik yang ngomong, oh kalau kendaraannya ini olinya harus ini, itu enggak ya.
Pabrikan baik akan selalu memberikan rekomendasi kekentalan sesuai dengan iklim tempat konsumennya memakai kendaraannya. Kadang ada panduan dari suhu sekian sampai sekian itu yang aman, SAE berapa gitu. Itu pabrikan yang baik seperti itu. Pabrikan yang nggak baik ya tentu akan ngasih satu kekentalan untuk pemakaian dimanapun. Nah itu salah, karena kekentalan yang cocok itu tergantung dari banyak hal. Ya wis, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.